Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat selalu sahabat Rockwool dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan channel Rockwool, channel yang membahas tentang perawatan burung cucak hijau. Banyak pemain burung cucak hijau yang mungkin sulit untuk menentukan settingan burung cucak hijaunya ya. Berbagai cara sudah dilakukan, merubah settingan, bolak-balik, diembun, dijemur segala macam, tapi tidak ada perubahan dan tidak tampil maksimal ketika dilombakan. Hal-hal yang seperti ini banyak terjadi ya sahabat Rockwool dimanapun kalian berada. Kita sebagai perawat kadang kita sudah maksimal untuk merawat burung tersebut, extra foodingnya sampai dikasih katakanlah jamu, doping, buah yang sudah digonta-ganti, tapi tetap aja tidak mau maksimal dilombak. Jadi pada dasarnya ketika burung-burung yang susah untuk disetting itu banyak faktor, mungkin dari segi birahinya yang tidak stabil, terus tingkat oper jinak juga yang mempengaruhi banyak hal. Ketika ada yang burung jalan di lapang tapi dia didis, atau cuman ngungkluk ngebawain gelondongan doang, tidak mau bongkar isian. Hal-hal ini sering terjadi ya untuk para sahabat Rockwool. Dari beberapa pengalaman saya dan senior-senior saya maupun teman-teman yang ada di lapangan, perawatan burung yang susah untuk disetting ini kebanyakan senior saya ataupun pengalaman saya pribadi, saya tidak merawat sama sekali burung cucak hijau tersebut ya. Artinya kita cuman taruh harian di ablak, cuman ditutup kerodong separuh. Artinya kenapa ditutup? Karena mengurangi aktivitas kita atau interaksi kita sama burung cucak hijau tersebut ya. Jadi pada dasarnya burung cucak hijau itu kan gampang banget yang namanya jinak. Jadi ketika ngelihat perawatnya lewat, ya kadang turun ke sangkar, itulah hal-hal yang bikin burung susah untuk disetting. Jadi pada dasarnya burung yang susah disetting itu mungkin bisa jadi karena oper birahi ataupun oper jinak. Oper jinak bisa jadi nanti ketika kejinakan, ketika ngelihat perawatnya burung cucak hijau itu akan cenderung lebih ke birahi ya. Kadang kita masukkan tangan, dia matokin tangannya kita, kadang dia ngelihat kita aja ngegembu, melet gitu kan. Jadi pada dasarnya ketika burung-burung yang seperti itu, ada yang dengan cara perawatan pembentukan power ya. Artinya pembentukan power itu dikasih cepuk mandi yang tidak pernah dicabut, jangkriknya dijor. Ada dengan hal yang seperti itu. Ada juga yang hariannya cuma diablak, ditaruh aja gitu. Cuman intinya mengurangi interaksi dengan perawatnya, dan untuk settingan jangkriknya menyesuaikan dengan kesehariannya. Tapi ketika mau dilombakan, melihat kondisi burung cucak hijau tersebut. Dan untuk saya pribadi, burung yang seperti itu dan susah disetting, saya lebih cenderung burung itu saya gantung di teras biar keembun, terus ke angin-angin, tapi saya nggak jemur. Artinya biarkan di salah satu tempat gitu, tapi nggak pernah dirubah, dipindah kemana atau kemana. Lalu untuk kesehariannya saya kerodong tutup separuh. Untuk pola mandinya saya lihat kondisi burungnya, artinya lihat kondisi burungnya apakah dia dengan kondisi birahi atau dengan birahinya yang stabil. Kalau untuk birahinya yang sedang naik, biasanya dia kesehariannya lebih cenderung gacor ya, gacor. Tapi ketika ngelihat kita perawatnya dia gembung. Ada dengan karakter yang gembung melet, tapi dia di lapang tampil maksimal banyak. Ada juga yang ketika burung yang hariannya di rumah gacor tanpa birahi yang tinggi, tapi ketika di lapang dia tidak maksimal banyak. Jadi pada intinya perawatan itu kita yang lebih tahu sebagai perawatnya.
Dan balik lagi untuk perawatan burung cucak hijau yang susah disetting, yaitu tadi kalau saya gantung di teras, intinya yang jarang kelewatan orang atau lalu lalang orang, atau kita tutup separuh kerodongnya kalaupun itu di tempat yang agak ramai dengan lalu lalang orang. Jadi biarkan kesehariannya di situ tanpa digeser sama sekali. Kena embun di situ, kadang sedikit kena terik matahari. Tapi untuk pola mandinya saya bikin 2 hari sekali ataupun 1 hari sekali, tergantung dari kondisi burung tersebut ya. Untuk kesehariannya saya lebih cenderung menggunakan buah pepaya ya, pepaya, terus bisa juga pir atau juga diseling sama pisang. Untuk kesehariannya seperti itu. Dan untuk jangkriknya kita menyesuaikan kesehariannya si burung cucak hijau tersebut, artinya menyesuaikan sahabat Rockwool dengan kebiasaan memberi jangkriknya. Dan untuk settingan lombanya, kalau untuk saya pribadi sebelum berangkat ke lapangan, ada yang saya mandikan terlebih dahulu dan ada yang tidak saya mandikan terlebih dahulu, tergantung karakter burung tersebut. Tapi untuk kesehariannya itu tadi saya gantung di teras tapi tanpa lalu lalang orang, artinya jarang yang kelewatan lalu lalang orang, ataupun kalau misalkan sering kelewatan lalu lalang orang, kita tutup pakai kerodong, artinya separuh gitu ya, nggak full di kerodong. Dan untuk pola mandinya itu tadi kita bisa bikin 2 hari sekali atau 1 hari sekali, tergantung karakter burung tersebut. Dan untuk settingan lombanya saya lebih cenderung yaitu tadi ada yang kita mandikan terlebih dahulu dan ada tidak. Biasanya kenapa ada yang dimandikan terlebih dahulu dan ada yang tidak? Saya lihat dulu karakter burung tersebut, artinya burung dalam kondisi over birahi atau over emosi tidak. Dan untuk buahnya itu tadi ya, sahabat Rockwool menggunakan pepaya untuk 2 hari sekali, lalu diganti dengan pisang. Terus untuk settingannya, kenapa saya bikin ada yang dimandikan terlebih dahulu dan ada yang tidak? Kalau yang saya mandikan terlebih dahulu, biasanya lebih cenderung burung itu dengan kondisi yang over emosi. Ada juga yang mungkin birahinya yang belum terlalu over ya, artinya dia sudah mau beranjak ke birahi, saya mandikan terlebih dahulu. Dan untuk settingannya saya tidak tambah jangkrik. Kenapa kalau saya tidak tambah jangkrik? Karena burung yang susah disetting itu ketika dibanyakin jangkriknya, dia nggak bakal tampil maksimal karena kenyang. Atau bisa sore harinya kita kasih kroto tapi jangan terlalu banyak ya. Nah setelah itu, kalau yang versi yang dimandikan, kita mandikan terlebih dahulu, kita angin-anginkan, biarkan dia didis terlebih dahulu. Setelah itu kita kasih jangkrik 2. Dan kalau untuk yang tidak dimandikan terlebih dahulu, kita langsung kerodong ya, artinya kita langsung kerodong, kita kasih jangkrik lalu kita berangkat. Setelah sampai di lapangan, kita lihat kondisi burung cucak hijau tersebut ya. Artinya kita lihat kondisi burung cucak hijau tersebut, apakah dia dengan kondisi yang masih stabil. Ada juga ketika burung cucak hijau itu ketika mendengar burung suara cucak hijau lain, dia birahinya akan naik ya. Jika birahinya dengan kondisi naik, maka kita tidak usah setut ya, maksudnya kita tidak usah setut jangkrik, cukup. Karena dalam kondisi lapar biasanya cucak hijau itu emosinya bakal lebih tinggi. Nah dari situ, setelah itu kita pengondisian di lapangan seperti itu, tapi intinya kita jauhkan ya. Lalu kita mastery dengan burung-burung yang mungkin bisa dengan yang dipancing bikin dia emosi. Kalau burung cucak hijau pribadi saya, ketika dia dengar suara kapas tembak, dia pasti emosi, jamtrok. Ada juga yang mungkin untuk kesehariannya dia ngebawain tangkekan, kita bisa mastery tangkekan. Artinya untuk pengingat dia ketika di atas tiang lomba ya sahabat Rockwool. Sesudah itu mungkin kita bisa setut pakai ulet Hongkong, tapi jangan terlalu banyak ya, hanya untuk ketika burung yang sudah jamtrok kita kasih ulet Hongkong, mungkin jamtroknya itu biar ngunci ya. Dan untuk saya pribadi bisa juga sebelum berangkat itu saya sering kasih jamu ya. Jamunya bisa juga dengan jamu gendong. Jamu gendong itu ini jamu pemberian dari
almarhum Om Gwik Kenari ya, yang mungkin kalau di Facebook mungkin tahu. Itu untuk stamina, dan juga ada juga yang bisa menggunakan perasan jeruk ya, jeruk yang tidak terlalu manis, asam lah istilahnya, jeruk buah. Lalu kita campur gula pasir, kita bisa kasih jahe sedikit, itu juga bisa sebelum berangkat ya. Intinya karena kan burung cucak hijau ketika di lapang jarang yang mau makan buah gitu, pasti dia mau makannya serangga. Jadi kita sebagai perawat itu bisa menentukan ini burung ketika di lapang harus diapain. Jangan sampai kita ketika di lapangan malah kita yang bingung, malah kita yang nanya ke teman, ini enaknya diapain ya, ini disetting gimana ya. Kita sebagai perawat harus tahu gitu, artinya harus tahu ini burung ketika sudah dalam kondisi seperti ini kita apakan gitu. Setelah burung 2 sesi mau naik, kita kasih ulet Hongkong atau kita juga bisa kasih kroto. Intinya ketika burung yang sudah jamprek itu bisa di settingnya pakai ulet Hongkong atau kroto. Kalaupun dikasih jangkrik jangan terlalu banyak, karena biasanya kalau burung cucak hijau itu ketika kenyang dia jarang yang namanya mau ngotot. Ada yang ketika settingan lapar, ada yang settingan kenyang, balik lagi dengan karakter burung cucak hijau tersebut ya. Intinya ini hanya berbagi pengalaman aja gitu untuk burung-burung yang susah disetting. Pada dasarnya burung yang susah disetting itu yaitu tadi, dia tidak, kita sudah berbagai cara mengoptimalkan settingan kita, dirubah gonta-ganti, tapi tetap aja intinya settingan burung cucak hijau itu minimal 2 minggu baru itu kita tahu perkembangan burung kita gitu. Jadi tidak instan ya sahabat Tropul. Nah, setelah sudah dinaikkan ke tiang lomba, kita lihat perkembangan burung tersebut. Dia mau tampil maksimal apa tidak. Ketika dia tidak tampil maksimal, mungkin dia tidak tepat dengan settingan yang kita buat gitu. Artinya yang kita settingan yang buat si burung cucak hijau tersebut ya. Mungkin karakter sama settingan itu tidak tepat atau tidak sama. Tapi untuk saya pribadi, burung yang susah saya setting ya itu tadi perawatannya. Saya gantung di teras, biarkan dia keembunan siang malam di situ, minimal itu 10 hari ya. Dia pasti mau rubah. Karena kenapa? Tidak mau dipindahkan atau apa. Jadi dia penyesuaian untuk melindungi wilayahnya dia tersebut. Kadang burung yang cucak hijau yang susah itu kan emosinya kurang naik atau birahinya yang ketinggian. Itu tadi kalau untuk perawatan burung yang susah disetting, kalau saya gantung siang, pagi, malam, biarkan di situ. Intinya cari tempat yang aman, jangan sampai ada kayak tikus atau yang lebih bahaya lagi kalau kita dimaling gitu ya. Nah, setelah itu ya pola mandinya kita menyesuaikan. Saya yakin kalau burung-burung yang istilahnya punya karakter atau punya karakter yang kuat, pasti dia mau jalan di lapangan. Maksimal atau tidak maksimalnya si burung tersebut, bongkar isian atau tidak bongkar isian tersebut, tergantung si burung tersebut ya. Tapi untuk pemasteran kita tetap pemasteran, jadi untuk pengingatnya aja ya. Itulah sedikit berbagi tentang perawatan burung cucak hijau. Tidak bermaksud untuk menggurui atau mengajari, hanya sedikit berbagi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini bisa berkembang untuk selalu saling berbagi tentang perawatan burung cucak hijau. Semoga sehat selalu sahabat Tropul dimanapun berada. Kicau mania, jamtrok mania, cucak hijau mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.